Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Review pertandingan kemenangan Manchester United atas tuan rumah Fulham di Craven Cottage, Hammersmith, London. Terima kasih Sobat Football United yang sudah bergabung di live commentary. Terima kasih komentar-komentarnya, terima kasih likes-nya, terima kasih juga sawerannya. Manchester United menurut gua tampil datang ke Craven Cottage ini dengan situasi yang tidak positif. Kenapa? 2 kekalahan di kandang dengan skor mencolok 3-0. Bukan cuma dari skor dan juga kekalahan, tapi bagaimana permainan yang ditunjukkan di 2 pertandingan tersebut yang menurut gue di bawah standar dari Manchester United. Setelahnya banyak sekali berita simpang siur, termasuk juga khususnya bagi seorang Erik ten Hag yang berada dalam tekanan, berada dalam sorotan. Di pertandingan kali ini di Craven Cottage menurut gue dari apa yang diraih musim lalu, Manchester United juga mendapatkan kemenangan dengan susah payah. Artinya apa? Fulham tidak mudah untuk ditundukkan di kandang sendiri. Atau di kandang sendiri artinya di Craven Cottage. Bahkan musim lalu ketika Manchester United menutup akhir musim bermain di kandang di Old Trafford menghadapi Fulham, mereka juga sempat unggul duluan. Dengan modal yang sebenarnya tidak begitu positif memihak tim tamu, Erik ten Hag menurunkan pemain yang banyak berbeda lagi jika dibandingkan dengan situasi menghadapi Newcastle United. Casemiro cedera di pertandingan ini sehingga tidak ada namanya, bahkan di bangku cadangan. Marcus Rashford juga demikian. Ada beberapa hal yang terjadi sebelum pertandingan sehingga dia datang di stadion tapi tidak sebagai starting 11, bahkan juga tidak duduk di bangku cadangan. Erik ten Hag menurunkan Andre Onana, duet back tengah Jonny Evans dengan Harry Maguire. Victor Lindelof absen di pertandingan ini. Raphael Varane duduk di bangku cadangan. Lagi-lagi mengandalkan pemain veteran Jonny Evans dan juga mantan kapten dari Manchester United Harry Maguire di kanan. Aaron Wan-Bissaka yang syukurnya sudah bisa kembali nih ya, langsung dimainkan sebagai starter. Back kiri ada Sergio Reguilon tapi menurunkan Diogo Dalot. Pivot Scott McTominay dengan Christian Eriksen, Bruno Fernandes di depan, Anthony di kanan, Alejandro Garnacho di kiri dan Rasmus Højlund di depan. Di babak pertama menurut gue secara possession walaupun Manchester United unggul, tapi kalau dari kacamata gue secara ringan amatiran gue melihat pertandingannya berimbang. Bagaimana kedua tim sama-sama berusaha untuk mendobrak pertahanan masing-masing lawannya ya. Tapi menemui kesulitan. Manchester United juga ya ingin mendobrak pertahanan Fulham, kesulitan. Fulham pun juga demikian. Sempat ada gol di menit keberapa tadi, di bawah 10 menit ya, di menit ke-7 atau menit ke-6 gue lupa, dari Scott McTominay yang menurut gue gol itu sebenarnya krusial, sangat penting di pertandingan sulit ini, pertandingan away. Siapa yang mencetak gol duluan menurut gue itu sangat penting sekali. Dan kalau bisa dilakukan di awal pertandingan bahkan lebih bagus. Tapi apa yang terjadi justru secara kontroversial gol tersebut dianulir oleh wasit. Katanya offside. Tapi ada di situasi lainnya gol tersebut tetap disahkan di pertandingan lain maksud gue. Sehingga ini kembali lagi menimbulkan tanda tanya besar. Nah setelahnya gue menilai di babak pertama titik konsentrasi Manchester United ada di lini pertahanannya. Bagaimana penting untuk bisa tampil solid. Dan itu yang terjadi, bagaimana Fulham beberapa kali melakukan counter attack, mereka melakukan build up, mereka mencoba menembus pertahanan Manchester United dari sayap, dari tengah. Banyak yang gagal, ada beberapa memang yang berhasil masuk ya, tapi secara keseluruhan masih bisa ditanggulangi oleh lini belakang Manchester United yang tampil solid. Dan menurut gue harus diberikan kredit. Kenapa? Praktis ketika menghadapi Manchester City di babak pertama sudah kebobolan, menghadapi Newcastle United pun juga demikian. Jadi ada progres dalam tanda kutip, progres sedikit nih. Tampil di Hammersmith di Craven Cottage, kandang dari Fulham di babak pertama Manchester United bisa tampil dominan di lini belakang sendiri. Hanya saja lini depan menurut gua ada permasalahan di sana. Bagaimana ketajaman, miskin kreativitas. Pemain Manchester United menurut gua terlalu banyak bermain direct, terlalu banyak bermain long ball ya. Dan ini menimbulkan semacam kayak monoton, terlalu mudah dibaca oleh lini pertahanan Fulham. Hanya saja, nah ini yang berbeda dengan situasi sebelumnya, yaitu adalah second ball, bola kedua. Manchester United banyak memenangkannya, banyak mendapatkannya, sehingga walaupun
long ball atau bola direct itu bisa diatasi oleh Fulham, tapi bola pantulnya ini dikuasai kembali oleh pemain Manchester United. Berusaha untuk membongkar, sayangnya banyak umpan-umpan yang tidak akurat, bola lepas ataupun bola umpan tidak akurat ya, pergerakan tidak maksimal, sehingga ya situasi penyerangan dari Manchester United pun tidak efektif. Lalu memasuki babak kedua, di awal babak kedua Manchester United sempat mendapatkan beberapa momentum, mereka tampil agresif, mereka berusaha ingin mendapatkan gol ya, memanfaatkan situasi, mungkin belum konsentrasi secara penuh pemain Fulham. Tapi setelahnya Fulham justru lebih banyak menguasai pertandingan. Menurut gua possession, berusaha untuk menyerang Manchester United, artinya mereka juga berusaha untuk menembus ya sekali lagi lini pertahanan dari Manchester United. Tercatat di babak kedua Fulham ini ada 4 shot on target, dan 3 dari shots tersebut berhasil diselamatkan, di save dengan luar biasa oleh Andre Onana. Bahkan ada 2 save secara beruntun ya dalam waktu yang dekat. Dan usaha terus-menerus yang dilakukan oleh Manchester United, mereka akhirnya tampil dominan. Di babak kedua pun gua nilai masih sama, bagaimana lini pertahanan Manchester United tampil juga solid, banyak clearance yang dilakukan oleh pemain belakang Manchester United. Ini menyulitkan betul Fulham ya untuk bisa menembus, dan mereka banyak akhirnya mencari solusi dari luar kotak penalti karena mereka tidak mampu menembus. Untungnya tendangan mereka tidak akurat, sehingga ini ya memberikan situasi yang dalam tanda kutip bagus bagi lini belakang Manchester United. Yang gua garis bawahi juga bagaimana semangat juang dari para pemain Manchester United dalam memenangkan duel, dalam mengejar bola. Mereka terus tidak kenal lelah ya. Ini yang berbeda dari 2 pertandingan sebelumnya, terutama ketika menghadapi Newcastle. Pemain pasif, kali ini pemain sangat aktif. Dan akhirnya mendapatkan hadiahnya usaha tidak kenal lelah ini dari seorang Bruno Fernandes. Bruno Fernandes sendiri di pertandingan tadi menurut gue tampil tidak efektif. Walaupun dia tampil bermain di nomor 10, posisi nomor 10, tapi akurasi umpan terutama di babak pertama nggak banget. Ada situasi yang berubah di babak kedua, ada beberapa umpan yang luar biasa. Termasuk satu tadi dari daerah sebelah kanan ya, umpan panjangnya kepada Alejandro Garnacho. Namun sayang tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal. Ya gue melihat sebenarnya dia tidak tampil secara super. Tapi inilah Bruno Fernandes yang walaupun tampil di bawah standar menurut gue ya, tapi dengan pengalamannya, dengan ketenangannya, usaha juga tidak kenal lelah dari Facundo Pellistri, Scott McTominay dan juga Anthony Martial, Bruno Fernandes sukses sebelum mengeksekusi bola tersebut, menipu 2 pemain ya kan, sebelum melakukan placing yang jitu ke sebelah kiri gawang Bernd Leno di menit yang manis bener, menit terakhir. Ya, lega rasanya ya di pertandingan seketat tadi. Akhirnya Manchester United mampu meraih 3 poin. Kalau pemain yang kurang menurut gue di penampilan tadi, ya ada beberapa pemain tentu saja masih belum tampil sesuai dengan diharapkan. Selain Bruno Fernandes, Christian Eriksen juga. Lalu Rasmus Højlund ini menjadi sorotan gue karena berapa menit tadi dia bermain, 70 menit lebih ya kan. Dia tidak efektif, dia kontribusinya tidak bagus. Banyak kehilangan bola, banyak bingung, banyak tidak tahu harus mencari solusi seperti apa. Dan ketika Anthony Martial masuk, langsung ada perubahan walaupun tidak secara drastis, tapi ada warna yang berbeda di sana. Di sisi lain secara overall, secara keseluruhan, yes gue paham ini penampilannya masih belum bagus ya. Ini masih belum menunjukkan Manchester United seperti musim lalu. Tapi menurut gue yang paling penting di pertandingan tadi adalah above all, di atas semua adalah kemenangan. Karena apa? Setelah episode negatif 2 kekalahan beruntun di Old Trafford, kekalahan telak dengan penampilan yang di bawah standar, bagaimana menaikkan mental, psikis, karakter itu yang penting. Dan itu yang ditunjukkan dan itu yang dicapai hasilnya. 0-1 bagi Manchester United, sekali lagi ini mengulang hasil tipis dramatis musim lalu. Dan kalau memilih satu pemain man of the match menurut gue, Bruno Fernandes luar biasa ketenangannya di menit terakhir dengan eksekusi yang menurut gue luar biasa juga ya. Menipu 2 pemain, placing di menit terakhir, dia tetap tenang, situasi fisik yang sudah mulai menurun, dia tetap tajam. Tapi justru gue melihat man of the match-nya adalah seorang Harry Maguire yang secara konsisten dia terus berjuang, dia
melakukan clearance yang paling banyak di pertandingan tadi, banyak memotong bola, banyak memenangkan duel, membuat dalam tanda kutip lini belakang Manchester United utamanya Andre Onana ini aman. Walaupun tadi sempat ada beberapa situasi yang Andre Onana akhirnya melakukan saving juga, tapi menurut gue ya itu salah satu pekerjaan utama juga kan dari seorang penjaga gawang. Tapi again menurut gue man of the match-nya adalah seorang Harry Maguire. Bagaimana menurut Sobat Football United penampilan tadi? Siapa man of the match-nya? Bisa drop di kolom komen. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Free Palestina, Viva Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.